Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 IPA 4 kelompok 3 akan menjelaskan tentang kode dan kodar. Saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama Bahril Gilmi absen 11, Dia Zuhdi absen 13, Diva Syaira absen 14, Ziban Nabil absen 15, dan Zukarib Caina Filah absen 16. Pertama, pengertian kode dan kodar. 1. Kode secara langsung, keputusan pelaksanaan. Pengertian secara etimologinya menjelaskan bahwa kode merupakan suatu ketetapan, keputusan pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. 2. Kodar secara bahasa sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologi menjelaskan bahwa kodar merupakan suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap umat manusia sesuai kehendaknya pada zaman azali. Makna secara luas dari kodar yaitu bahwa kodar merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah. Macam-macam takdir. Pertama, takdir mubrom, yaitu takdir yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Tidak akan ada pengurangan, penambahan, atau pengubahan pada takdir ini. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan tidak dapat terhalang atau diubah oleh sesuatu apapun, contohnya kehidupan dan kematian. Kedua, takdir mu'alaq, yaitu takdir yang sudah ditetapkan tetapi bisa berubah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung kepada sebab-sebab yang diusahakan oleh manusia. Mu'alaq berarti tergantung. Ini adalah ketentuan yang tidak semestinya berlaku atau bahkan bergantung kepada sesuatu perkara. Contohnya, panjang umur yang bergantung pada silaturahim dan amal kebajikan yang lain. Bukti adanya kode dan kodar. Yang pertama, Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang kedua, ada Quran Surat Al-Hajj ayat 21. Lahum maqami'u min hadid. Artinya, dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Yang ketiga, ada Quran Al-Ahzab ayat 38. Maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Artinya, tidak ada keberatan apapun pada nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pengertian optimis ialah nomina bermakna paham atau keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dalam menyenangkan, sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal. Optimistis ialah sifat bersifat optimis, penuh harapan tentang sikap. Pengertian ikhtiar adalah berusaha atau usaha seorang hamba dalam memperoleh sesuatu yang ingin dicapainya. Umumnya, seseorang yang sedang berikhtiar memiliki target dalam pekerjaan yang dilakukan demi meraih keberhasilan dan juga kesuksesan. Pengertian tawakal. Dari segi bahasa, tawakal berasal dari kata tawakala yang memiliki arti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Dikutip situs eramuslim.com, seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang menyerahkan, mempercayakan segala urusannya kepada Allah SWT. Fungsi dan hikmah beriman kepada kode dan kodar. 1. Melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. 2. Menghindarkan dari sifat sombong. 3. Menenangkan jiwa. 4. Membiasakan diri buat bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Melatih diri buat lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perilaku dan mencerminkan iman kepada qada dan qadar. 1. Senantiasa menyadari dan memahami bahwa semua yang terjadi pada diri kita adalah atas izin dari Allah. Oleh sebab itu, satu-satunya pilihan adalah menerima kenyataan dengan senantiasa berusaha memperbaiki diri. 2. Bersikap sabar atas segala hal yang telah terjadi pada diri kita. 3. Rajin dan giat dalam berusaha, sebab meyakini tak ada usaha yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua akan mendapatkan balasan. 4. Berprasangka baik dan optimis dalam menjalani hidup. 5. Selalu berusaha tawakal dalam keadaan apapun. 6. Jauh dari kesombongan dan keangkuhan, sebab meyakini semua kelebihan, prestasi dan keberhasilan yang dicapai adalah ketentuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.